Sudah saatnya Anda melibatkan istri, keluarga, dan Allah, atau Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, atau Anda, Tuhan Anda silakan. Udah gitu, suami atau pasangan kita, anak kita, bila perlu mertua dan orang tua, libatkan semua untuk selesaikan utang. Kok bisa saya seperti itu? Iya gitu. Dan ini pengalaman saya, sob. Utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimin wa binastain ala mudni wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulati adikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matin tatimmu sholihat. Sudah saatnya Anda melibatkan istri, keluarga, dan Allah, atau Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, atau Anda, Tuhan Anda silakan. Udah gitu, suami atau pasangan kita, anak kita, bila perlu mertua dan orang tua, libatkan semua untuk selesaikan utang. Kok bisa saya seperti itu? Iya gitu. Dan ini pengalaman saya, sob. Utang saya dulu dengan bank itu hampir 10 M lebih, segala macam-macam, bla bla bla, banyak di bank, hampir mungkin 10-an, dari mulai bank umum, bank swasta, BUMN, bank swasta, syariah, BPR, lengkap, pegadaian, lengkap total, leasing, segala macam. Alhamdulillah selesai semua. Sebagian sudah selesai, tinggal sepertiganya lagi. Jadi, dan kemarin tahun ini saya alhamdulillah berapa sertifikat? 4 sertifikat saya bebaskan. Terus 5 terus terakhir kemarin 3 hutang saya selesaikan. Titik kemarin terakhir bulan ini bulan November ini, 25 November saya bebaskan 1 lagi. Ya, jadi apa yang terjadi kayak gitu? Ya udah gitu, saya libatkan keluarga saya, penting libatkan istri. Kayak hutang saya miliaran, ratusan miliar, nggak masalah mau ratusan miliar. Ada yang bermasalah nggak apa-apa. Istri bisa apa? Nah kan gitu jawabannya. Salah. Istri bisa bantu apa? Bantu doa, bantu dia berhemat diri, bantu dia usaha, bantu cari peluang, segala macam-macam. Tapi kita ngomongnya kita bagi dengan enak gitu. Jangan sampai beratnya doang gitu. Kita bagi pelan-pelan dulu. Kan kita sebagai pengusaha ya, Anda mungkin pengusaha, kadang kita nggak mau ngelibatin. Kita tidak mau ngerasa susah di depan istri dan anak kita. Itu bagus sih loh. Tapi intinya kita bukan jagoan. Sudah saatnya kita sekarang, ketika Anda nggak bisa punya solusi, pasrahkan semua Allah. Ngaku salah gitu loh. Saya cap and aja ngomong, saya ngelakukan, sob. Saya minta maaf ke anak istri saya gitu. Dulu ada Bu Jainab ya, utang 450 juta. Anda tahu nggak dia bayar berapa menyelesaikannya gitu? Padahal udah masuk penjara, karena itu udah masuk hukum Surabaya, orang semua Surabaya. Jadi udah hampir masuk pidana dan itu pasti masuk penjara gitu. Udah pakai pengacara nggak mampu, segala macam-macam, dia udah kelepek-kelepek bla bla bla. Tadinya dia ini ya itu tadi gitu. Akhirnya saya bilang udah nggak mampu lagi, pakai pengacara nggak bisa, udah masuk ini. Kenapa? Karena pimpinan bank sudah kesel sama dia, udah susah, dia juga ditekan oleh atasan, pemiliknya, oleh direkturnya, dia akan masukin polisi gitu. Kenapa? Karena ternyata apa? Jaminannya sama dia itu dijual lagi gitu, masih di bawah tangan gitu. Dan orang pimpinan bank itu melakukan itu gitu. Dan kesalahan. Nah, kalau dimasukin polisi, yang kena pimpinan kena juga gitu. Semuanya kena tuh, termasuk Bu Jainab bakal kena juga gitu. Sampai nangis-nangis dia. Hanya bilang, Bu Jainab dia bilang, tolong dia Anda ini kisah nyata, sob. 450 juta selesai hanya dengan berapa? Hanya 10 juta loh. Kok bisa? Kayak bisa. Asal tahu gitu loh. Asal ngerti, asal paham gitu. Asal ngaku salah gitu. Lainnya apa coba? Saya bilang, Bu Jainab, ngomong ke anak-anaknya segala macam-macam, bla bla bla, kumpulkan anaknya, minta maaf ke anaknya, ibu mau masuk penjara gitu. Loh, kayak kejam amat, saya suruh ngomong gitu. Kalau enggak, saya nggak mau bantu, ngapain gitu. Punya Jainab itu jilbaban, pakai cadar segala macam-macam, sering protes sama saya gitu. Karena dulu saya berbayar doa sama Al-Fatihah. Saya ditanya, bid'ah itu katanya, mana ada bayar pakai Al-Fatihah sholat Nabi gitu. Ya, tak bilang, ya terserah, tapi kalau memang mau bantuan saya, bayarannya itu gitu. Ketika dia kelepek-kelepek baru nanya saya lagi, mau nggak bayar Al-Fatihah sama sholat Nabi? Mau siap-siap gitu. Karena kalau bayaran uang saya udah cukup, sob. Alhamdulillah. Bukan saya sombong, karena memang Allah udah cukupkan saya gitu. Akhirnya apa dia? Ya udah cap katanya. Minta maaf ke anak istri, ke anak-anak, karena suaminya udah meninggal gitu. Dia jual gudangnya itu ternyata sama bank sudah diikat, ternyata dia jual lagi gitu. Ternyata pembayaran dari orang yang beli itu ternyata diincrit-incrit gitu loh. Akhirnya habis juga duitnya gitu. Kan bingung dia segala macam-macam. Dia udah bayar nota sudah 50 juta untuk peralihan itu segala macam-macam bla 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 gitu. Ternyata apa coba yang dilakukan? Saya suruh minta maaf, dia nangis-nangis kayak gini. Ya udah aku bilangin. Minta maaf ke anak-anaknya, ibu siap penjara, mohon doanya gitu. Nah itu libatkan keluarga gitu. Ketika doa anak kan ketakutan semua. Nah ketika mereka berdoa semua luar biasa, jelas. Udah gitu saya suruh putusin pengacaranya dulu. Kenapa? Supaya nggak ada ini. Udah selesai putusin pengacara. Karena kalau di pengacara kan seolah pengacara jadi Tuhannya gitu. Betul nggak, Sob? Jadi saya nggak mau gitu.
bukan perjanjian nggak bisa, mungkin karena dia ngandalkan, ternyata udah diurusin pengacara bayar tiap bulan 5 juta gitu, ternyata nggak selesai juga, kan kesel gitu, lama-lama kesel, ya udah putusin dulu pengacaranya, selesaiin gitu. Caranya apa? Ternyata apa? Saya simpel gitu. Ternyata apa? Ibu sekarang punya uang berapa? 150 juta, anggap 150 juta. Ya udah, ibu bawa, punya juta ke 500 ribu gak tambahan? Punya. Ibu telepon, karena itu udah mau dimasukin ke polisi. Kalau dimasuk polisi susah, bukan delik aduan itu. Karena bakal penipuan segala macam-macam bla 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 gitu. Terus dikeluarin uangnya, saya suruh dia beli koran terbaru. Hari itu juga minta orang banknya keluarin uangnya 150, tinggal sisa 150 dari jual tanah itu, karena diceritain ininya udah keluar, uang itu keluar, difoto bu dan korannya masukin, udah gitu apa, kasih 500 ribu masukin lagi, jadi 150 juta 500 ribu gitu, supaya si orang banknya nggak marah gitu. Difoto, saya suruh kirim ke banknya gitu, bos kita siap menyelesaikan, ini fotonya gitu, segala macam-macam. Akhirnya alhamdulillah sob, ditunda oleh bank untuk masuk polisi gitu. Mulai negosiasi, dengan negosiasi, surat dia pengancaman ke polisi segala macam-macam, saya suruh dia datang ke pengacara, ke notarisnya segala macam-macam untuk ngurusin dulu. Ibu kalau nggak ibu bakal masuk, lebih takut notaris, akhirnya apa? Notaris yang bayarin semua sob. Karena ketakutan, kalau dia tahu kan dia ngerti hukum gitu. Kalau masuk sampai ke polisi, dia yang kena duluan. Kalau dia apa? Karena dia buat perjanjian, udah tahu dijaminkan bank, dia ini kan lagi, dan dia juga udah terima 250, jadi hanya bayar segitu, yang nyelesain siapa? Orang bank gitu. Notaris yang selesaikan, selesai sob, alhamdulillah gitu. Jadi libatkan keluarga kita semuanya gitu. Makanya kalau anda mau join WSKDA, daftarkan bukannya diri anda tapi apa, tapi keluarga anda, pasangan anda dimasukin juga gitu. Karena masalah itu selesai, bukan sekarang kalau udah susah ya. Kita siapapun, kita orang terdekat, doa yang paling baik kan orang terdekat dari kita gitu. Orang tua kita, mertua kita, minta tolong sama dia. Nggak usah saya bisa menyelesaikan, ngomongin seperti itu. Saya ke mertua saya ngomong gitu. Nah, hebatnya lagi ketika kita udah diskusi dengan istri saya, segala macam istri kita itu, termasuk saya diskusi, saya bilang, siapkah kita kehilangan aset kita berupa A, B, C, D, F, G, H gitu. Villa kita, sawah kita, mobil kita, apapun, siap mas katanya. Bila perlu kantor saya jual gitu. Nah, kelebihan saya, rumah saya di sini ini tidak saya jaminkan, sekarang saya di depan rumah saya gitu. Tidak saya jaminkan sob. Itu karena saya belajar orang Cina gitu, orang China, pengusaha China teman saya, jangan sampai dikadein gitu. Karena di situ anak lu lahir di situ, besarin anak, pengalaman ini segala macam-macam itu, saya nggak jaminkan. Jadi ketika orang bank datang kantor ke rumah saya bilang, apa urusannya ke rumah itu loh, baru janjian ke kantor, ketemu di kantor gitu. Jadi kita tenang, orang keluarga kita tenang. Tapi saya ngomong dulu ke istri saya, siap gak gitu, ini hasil dari riba dulu, kalau lepas ini ikhlas ya udah, saya jualin, saya nggak malu, saya jualin depan tempat saya lihat YouTube saya yang lain, saya pasang di depan kantor saya, ruko ini jual, dua unit ruko ini dijual sama workshopnya segala macam-macam. Terus ini saya dijual, sampai ruko saya punya ruko di Jakarta saya jual, saya iklankan semua. Mana yang laku silahkan, mana yang laku terserah gitu. Itu yang saya lakukan sob. Jadi itu aja sob, segala macam-macam. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Jadi libatkan keluarga kita. Terus saya tiap Sabtu Minggu kalau anda ada waktu, ada rezeki, silahkan ketemu diskusi dengan saya langsung, saya siap ini, tapi anda harus bayar gitu. Nginep 2 malam, datang Jumat, Minggu keluar, Sabtu kita mulai kopdar, sharing, anda bawa data lengkap segala macam-macam, ketemu saya langsung, satu orang 500 ribu, dua malam nginep plus makan ya, makan pagi sama di kopdarnya segala macam-macam. Udah gitu apa, dari bandar juga gampang, tinggal naik bis trans ya. Trans itu hanya 5.000 rupiah, depan turun di pasar burung segala macam-macam, ada pasar burung di situ. Di Telaga saya tinggal jalan kaki sedikit ke tempat saya di Satria Syariah Hotel dulu. Kalau berdua, pasangan sebaiknya berdua ya, itu 750 ribu dulu. Kalau kemahalan tinggal ngomong, kalau gimana, yang penting semoga ini tidak terlalu ini juga. Dan itu juga bayaran buat saya, dan ada bayaran buat saya itu saya wakafkan lagi untuk bank wakaf dulu. Jadi seperti itu. Kalau buat saya alhamdulillah cukup sob, karena saya mau beli bank wakaf, jadi keahlian saya jual, saya bayar ke anda supaya saya bisa wujudkan bank wakaf. Doain bank wakaf itu jalan kan, sehingga kalau nanti apa-apa kita yang cover semua masalah anda gitu. Niat saya sih baik, mudah-mudahan Allah meridhoi gitu. Demikian dari saya sob. Kalau butuh mau gabung WA grup SKDA, WA saya aja 081557574 kali, atau hubungi Bunyi Mas ya, admin saya di Kopda, di posko kredit macet gitu. Mau ketemu saya silakan, mau sharing atau anda mau gimana jelaskan di situ. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.